even sometimes sampai sekarang pun masih ada yang belum sembuh di dalam gitu. Iya. Tapi it's okay, maksudnya jalanin. Kalau sekarang tuh kayak fake itu terlalu mulus banget, kayak terlalu smooth banget samping-samping kita. Jadi harus benar-benar bisa ini. Aku juga sampai salah-salah pergaulan juga gara-gara, maksudnya aku deket sama keluarga aku, tapi nggak ada keluarga yang mulus-mulus aja. Sahabat Dermaster, balik lagi sama aku Erdio Hen, sudah pastinya di Booster ngobrol santai bareng Dermaster. Luar biasa. Setelah episode perdana kemarin kita ngebahas soal percintaan bersama pakarnya zodiak Mama Ella. Kali ini kita kedatangan seorang wanita cantik yang sangat-sangat banyak menginspirasi banyak orang nih. Luar biasa. Sosok wanita kuat dan juga tangguh yang berhasil bangkit dari masa-masa sulit di hidupnya sampai akhirnya bisa berdamai dengan kehidupannya di masa lalu. Luar biasa. Ini adalah salah satu idola aku juga dulu. Biasa waktu zaman SD sering nonton di TV nih. Sekarang hadir di samping kita. Langsung aja. Ini dia ada Kak Sheila Marsha. Hai Kak. Tepuk tangannya yang gemuruh dong tim. Aduh. Tadi ngomongin SD gue langsung berasa tua gitu ya. Oh iya Bang. langsung inget umur gitu. Enggak lah Kak, kalau kayak gini tua ya kan gimana dong yang dewasa Kak? Ini lebih mature Kak. Gitu. Mateng ya. Mateng kan, kalau aku setengah mateng Kak. Oke, Kak Sheila apa kabar Kak? Sehat? Baik. Gimana dengan lumayan suami dan sehat. juga anak-anaknya? Baik semua puji Tuhan. Waduh, ini kan mungkin sahabat Dermaster mungkin ada yang meriman. Aduh Kak Sheila nih yang mana kan? Zaman dulu tuh sering warawiri ya di TV Indonesia. Sinetron, layar lebar gitu. Jadi pernah juga sempat nyanyi juga kan Kak? Iya, sempat nyanyi. Nah terus orang-orang pasti kan pada kepo nih sama kehidupan Kak Sheila. Udah masih langsing, masih cantik. Ternyata anaknya udah 4 loh sahabat Dermaster ya. Dan yang bikin aku interest itu adalah anak itu semua berbau Eropa gitu loh ya. Namanya agak sedikit susah, kok harus baca dulu nih sahabat Dermaster ya. Karena takut salah ada mamanya, nanti aku salah. Ini nama adalah doa gitu. Coba bismillahirrahmanirrahim. Datanglah hai bahasa Eropa. Ada Leticia Charlotte Algraciana Joseph. Betul, waduh itu nomor 1. Iya. Lah susah banget ya. Makan keju nih biasa makannya terasi, sulit ya. Anak kedua, Nathaniel Z. Melchior Mirano. Ya, Nathaniel, oke. Dibalik sedikit ya. Ketiga adalah Bernadette Precious Brianna Yel Mirano. Bernadette Precious Brianna ya. Wow. Dan yang terakhir adalah Elijah. Oh, excuse me, what? Elijah Jerome Zeff. Oh, Elijah. Iya. Elijah Zarome Zeff Emmanuel. Emmanuel. Oh my God, Tuhan. Namanya susah banget, tapi itu bagus-bagus pasti memiliki artinya sendiri. Nah, itu inspirasinya dari mana sih, Kak? Nama-nama itu? Aku cari. Terus aku tulis nama-nama yang aku pikir aku sepertinya kedengarannya indah, terus artinya juga bagus. Jadi emang aku suka banget cari nama anak tuh, jadi aku research abis-abisan kalau. Oke. Dan unik-unik. Setiap kali hamil. Oh, jadi hamil adalah Iya sebuah dong. hobi ya? Oh jadi tapi bener kan? Bukan hobi Pak, emang gitu dilewatin aja hamil. Hati-hati loh. Aku sih nggak sih, aku udah dikuret kemarin. Tapi nggak sih, maksud aku tuh kayak, ya ini effort seorang ibu lah ya, mencarikan istilahnya kalau nama adalah doa dari orang tua. Dan menurut aku nama yang indah pasti memiliki arti yang sangat indah juga. Itu sulit nggak sih Kak? Itu kan namanya nggak sepatah 2 patah kata, itu di paspor panjang banget pasti ya kan? Sulit itu lama nggak Kak untuk proses pencariannya tuh? Apa itu kakak sendiri ide atau sama sang suami juga untuk memberikan nama tersebut? Kalau untuk nama anak aku agak sedikit egois ya. Oh baik, pokoknya semua wanita sama. Aku tidak mempercayakan kepada orang lain untuk okay. nama anak-anak gitu. Cuma ya adalah masukan-masukan aku terima gitu. Dan cuma memang, kalau enggak ya enggak. Oh iya enggak ya, tetap ya pendirian sendiri. Oh ini anak gue, namanya ini harus ya. Tapi Bang namanya bagus-bagus ya, walaupun ya kalau saya yang biasa makan singkong nggak sulit sih nyebutnya. Mungkin nanti ada panggilannya lebih gampang kali ya Kak? Iya. Oke gitu. Nah Kak, sekarang sibuk apa nih Kak Sheila? Aku lagi syuting. Syuting. Series. Yes. Terus aku masih nge-DJ juga. Oke.
Terus abis itu jadi ibu, Iya, jadi ibu istri. sudah pasti jadi istri yang baik. Udah sih itu aja. Oh, dan kenapa tiba-tiba nih Kak? Kakak kan kalau kita lihat dulu pesinetron, pemain film juga, aktris, menyanyi. Sekarang tuh tiba-tiba fokus jadi DJ. Kayak tuh kenapa Kak? Apakah sering cuci piring di rumah jadi kayak teng gitu? Jadi sebenarnya gue tuh udah pengen nge-DJ tuh udah lama banget. Oh, wow. Udah lama banget, cuma karena pernikahan yang sebelumnya itu tidak disupport lah gitu. Jadi ya udah baru kesampaian itu 2007 kemarin. 2017 kemarin barulah terjun ke dunia. Oh, mungkin karena dulu terpendam ya keinginan yang tidak bisa disalurkan karena sang suami. No. Karena kan mungkin konotasi kali kan. Misalnya mungkin ya. Orang kayak aduh DJ kayaknya enggak ada apalagi kerja malam. Tapi aku lebih kayak I like to perform aja sih sebenarnya intinya seperti itu. Dan I love music gitu. Jadi kayak aku kalau setiap kali ngeliat DJ itu kan aduh kayak seru deh, gue pengen deh gitu, gue pengen bisa gitu. Oh, oke. I mean dunia malam juga kayak nge-DJ bukan berarti lo harus minum anything gitu. Maksudnya lo datang main 1 jam, 1,5 jam, dan pulang udah. Betul. Mungkin tapi kan untuk masyarakat awam kan DJ itu Image. apa? Ya dari dulu sih mau DJ yang kerja malam kita kan nggak tahu di pabrik shift 3 Kak. Betul. Masuk jam 12 balik jam 7 ngapain nge-DJ lo? Enggak, jahit di pabrik kan sama aja kerja malam ya Kak ya. Nah dari awal muncul Kak jadi model ya kan, model majalah Sampul habis itu terjun ke dunia entertainment. Apa yang dirasain tuh? Apakah emang cita-citanya ingin menjadi seorang aktris, model? Dan lingkungannya Kalau gimana cita-cita gitu, sebenarnya pengen jadi penyanyi sih dulu Jadi waktu penyanyi. kecil. Terus habis itu ya ikut yang majalah itu. Terus pas saat terarahnya kok malah ke acting gitu. Oh, Dan oke. akhirnya aku jatuh cinta juga dalam dunia peran gitu. Oh, oke. Karena aku suka ngulik juga kan anaknya. Jadi kalau udah kayak karakter yang apa-apa itu aku seneng banget gitu. Jadi ya udah akhirnya film, kemudian sinetron baru. Oh, jadi semua tuh dari awal tuh berarti layar lebar dulu ya Kak? Iya, Oh, kebanyakan oke. layar Dan lebar itu dulu. lingkungan yang dapat tuh gimana Kak? Tiba-tiba kan Kakak pengen jadi penyanyi, setelah jadi model, terus kayak itu dapat lingkungan yang mungkin baru buat Kakak tuh gimana tuh? Boleh nggak diceritain sedikit aja? Sebenarnya kalau misalnya lingkungan udah pasti baru, terus aku juga masih terlalu muda, terlalu naif. Oke. Ya udah sebenarnya aku ya nggak ada pikiran apa-apa, jadi benar-benar kayak ya udah berkumpul aja, tapi ternyata salah pilih teman kali ya. Oh, takut ya. Kayaknya salah milih teman itu kayaknya bukan dari dulu kayak sampai saat ini juga banyak kayak harus pintar-pintar lah gitu Kak. Nah, ini kan banyak banget nih Kak, kayak teman-teman pendatang baru di dunia entertainment, termasuk Dio juga. Dio adalah salah satu orang yang emang punya cita-cita, aduh aku pengen kerja deh, istilahnya jadi artis gitu lah. Walaupun sekarang jadi skuter, selebriti kurang terkenal ya. Tapi kerja terus nggak ada TV Kak, alhamdulillah ya. Cuman belum ada nama aja nggak apa-apa. Nah Kak, ada nggak sih pesan Kak buat para pendatang baru mungkin yang berkeinginan atau sudah terjun untuk bersikap? Kadang tuh Kak, tahu sendiri kan, naik dikit, jalan kayang Kak kayak Sadako ya kan? Gini ya, Mo. Jadi saking aku udah terkenal, aku verified, aku endorse yang mahal gitu. Tolong mungkin dikasih wejangan yang buat Kakak yang emang udah berkecimpung di dunia entertainment ini udah cukup lama lah. Ya kalau aku sih wejangannya satu pasti keluarga dulu sih, dari pihak keluarga juga harus deket gitu. Maksudnya kan aku juga sampai salah-salah pergaulan juga gara-gara, maksudnya aku deket sama keluarga aku, tapi nggak ada keluarga yang mulus-mulus saja, pasti ada masalah kayak gitu. Dan kemudian anak jadi merasa tidak nyaman di rumah, kemudian akhirnya di luar, merasa nyaman di luar gitu, itu yang bahaya sebenarnya. Jadi makanya jadi seperti itu, jadi orang tua harus dibikin anaknya sedekat mungkin sama mereka, karena ya harus dibikin tempat nyaman gitu di rumah gitu, kalau udah nyamannya di luar itu bahaya. Itu satu. Kedua, kalau misalnya tentang artis baru dan lain-lain, itu kembali lagi menurut aku ke hati dan didikan lagi masing-masing gitu, backgroundnya seperti apa gitu. Ada kok yang baru-baru juga nggak kayak gitu, yang humble gitu. Dan menurut aku itu nanti juga akan menentukan ke depannya mereka seperti apa gitu. I mean, kalau misalnya attitude-nya baik, humble, orang senang bekerja sama dengan dia, pasti akan terus laku terus lah ibaratnya gitu. Tapi kalau misalnya attitude-nya nggak baik, pasti orang juga males. Ya kan kadang kayak naik dikit gitu, aku nggak mau main satu ruangan tunggu kan kayak kadang kayak gitu kan ya walau aku udah main 3 film, aku nggak mau deh baru 1 film, kan ada yang kayak gitu. Tapi balik lagi emang attitude tuh penting banget ya Kak di dunia entertainment ya? Banget. Soalnya aku juga dulu waktu zaman nakal, kan karena konsumsi yang tidak baik itu kan, jadi kan sudah tidak profesional jadinya. Jadi memang aku juga sempat kayak gitu, tapi lebih bukan ke sombong, tapi lebih kayak jadi seenak-enaknya gitu. Tapi itu kan juga
masih muda ya, kembali lagi gitu. Emang harus mateng, benar-benar mateng, kayak harus didampingin. Harus gitu loh. Orang tua tuh penting banget ya dalam karirnya Kak Sheila ya. Dan Tapi buat karir-karir juga mungkin ya betul, mungkin yang terjun ke dunia entertainment yang mungkin di usia sangat dini gitu ya, betul harus dimonitor sama orang tua biar tidak salah. Dan kayak nyaman di luar itu emang nggak boleh ya, jadi kita harus nyamannya di rumah. Kalau nyaman Harus di nyamannya jalan di rumah. ya susah, berabe, bingung baliknya gimana nanti ya kan. Nah kalau tadi kakak ngomong kayak mungkin kakak pernah ya, namanya juga manusia kak, kita kan kalau kata balik lagi aku tuh selalu mengingatkan kayak kalau kata lagunya Rosa, aku bukan nabi yang bisa sempurna. Kita pasti berdosa gitu. Misal kakak pernah ngalamin itu, misalkan terus dapatlah beberapa apa ya, mungkin hidayah lah ya dari Tuhan. Gitu. Dan kakak di-expose ceritanya ke sosial media ya, infotainment dan lain-lainnya gitu, sehingga mendapat sorotan yang kurang baik dari netizen yang nggak tahu sebenarnya kayak gimana. Kan kayak ngalamin gitu, gimana kakak bisa ngontrol diri dari omongan-omongan deterjen nih kak, yang kadang dikucek busanya banyak sampai beliber gitu ya, dengan kondisi kakak yang misalkan saat itu pasti rapuh banget, tiba-tiba netizen itu bilang A, B, C, D padahal nggak tahu gitu. Gimana kak untuk mengontrol? Kalau aku kan langsung gue cari rumah lo ya, tunggu lo, gue tandain lo gitu. Kalau kan gimana tuh kak? soalnya emang aku orangnya nggak terlalu emosian, tapi aku lebih ke sedih gitu. Kalau kayak gitu pasti aku sedih, kepikiran gitu. Tapi lama kelamaan pada akhirnya kadang aku mikir gini, memang sih mereka kadang sadis gitu, tapi kadang mereka ada benernya juga. You have to admit gitu. Lo harus, kalau emang lu salah ya udah lu salah. Mereka mau ngapa caci maki ya kan, caci maki juga gara-gara gue bikin kesalahan kan. Ya udah, jadi intinya caranya ya terima aja. Terima, dan ya kalau emang lo salah-salah, kalau misalnya enggak ya udah gitu. Maksudnya toh kembali lagi mereka tahu nama tapi mereka nggak tahu cerita. Sekarang kalau misalnya aku memberikan segala kebenaran dalam hidup aku juga harus menjelekkan sekian banyak orang yang aku sayang juga. Kan buat apa? Gitu. Nggak habis-habis gitu. Makanya ya udah gitu, kayak aku sama keluargaku aku bilang nanti someday aku mau bikin buku ya gitu. Maksudnya someday, kenapa someday? Karena banyak banget cerita aku kan, aku nggak solo gitu, nggak sendiri gitu kan, ada pemeran lain gitu. Bantu yang lain gitu ya. Iya, tapi walaupun seperti itu, maksud aku inti ceritanya adalah apa ya? Pengen bikin sesuatu yang bisa orang-orang mungkin belajar dari kehidupanku gitu. Bukan untuk menjelekkan yang lain, pengennya seperti itu. Tapi untuk sekarang makanya masih belum dulu, karena masih jaga banget. Karena mungkin ada beberapa pihak yang aku juga baru baik gitu, baru mesra gitu kan. Jadi udahlah nanti dulu Nanti gitu. aja Cuma gitu aku ya. pengen banget mimpinya itu sih. Oke, ya intinya gini loh kak. Maksud aku tuh nggak banyak juga orang yang kayak Kak Sheila yang emang berani untuk mengakui. Kadang mereka selalu defense kak. Ketika lo udah salah, enggak, lo tuh nggak tahu apa-apa. Hidup gue kan kayak gitu kan kak. Tapi kakak kayak legowo untuk menerima itu kan sulit. Apalagi nih kak, kakak tuh apa ya, kayak bisa ada satu momen dimana kakak tuh kayak memilih untuk ngebiarin bayi pertama kakak nih ya, untuk kayak dengan hidup sendiri dalam artian omongan dari orang lain gitu loh kak. Itu kan menurut aku kayak wow, luar biasa. Orang nggak tahu nih gimana proses Dede yang pertama itu sampai sekarang gitu. Nah, apa yang ngebuat kakak sangat legowo untuk mengambil pilihan itu kak? Untuk kayak ngandung, lahirin dan ngerawat dengan Karena sepenuh aku hati. sudah melakukan kesalahan satu, dengan aku membuang dia, aku akan membuat kesalahan kedua yang mungkin lebih besar daripada kesalahan pertama. You never know gitu. Yes. Jadi apa yang kita lakukan, mau sesalah apapun, kalau misalnya memang resikonya udah tahu apa, ya udah jalanin. Masa mau dibuang lagi gitu kan? Dan sekarang kalau aku ngelihat dia cantik, pinter, suaranya bagus gitu kan, nilai-nilai sekolahnya bagus. Aku cuma, Tuhan terima kasih. Aku sama sekali tidak ada pikiran untuk membuang anak ini because I love her so much. Aku nggak tahu betapa aku akan menyesalnya seumur hidup aku. Dan aku nggak bisa ambil kembali dia kalau aku sudah buang kan gitu. Jadi aku udah bersyukur banget sih. Jadi apapun itu yang netizen omongin saat itu buat aku worth it. Iya. Karena aku sudah melihat anakku sekarang dan dia sehat, dia bahagia gitu. Aku udah gitu. Tapi misalnya di usia kakak yang sangat muda lah saat itu kan, misalnya berani gila untuk sih itu. ya, itu kayak gimana dilemanya. Oh my god, gak Karir bisa. terus harus ya dengan istilahnya tuh apa ya, ujian dari Tuhan itu kan menurut aku Itu sih. nggak bisa diomongin sama kata-kata sih. Benar-benar dengan dalam usia muda, tanggung jawabnya gila, harus kerja juga. Single mom kan Betul. jatuhnya. Wah itu gila sih. Aku nggak tahu lagi gimana cara mengatakan bagaimana beratnya, cuma gila sih. Coba kembali lagi ya,
Ya salah satu penguat juga mama sih saat itu. Tapi kan aku juga bilang sama mama waktu hamil, aku bilang mama kalau mama nggak mau anak ini nggak apa-apa, mama pecat sial dari keluarga aja gitu. Tapi I wanna live with this baby. Di situ langsung mama langsung calm down. Tadinya kan marah kan, iyalah. Ibu mana yang nggak marah? Itu pasti kan ya. Tapi habis aku ngomong kayak gitu dia langsung turun no. Dia bilang aku bakal ada sama kamu gitu. Itu aku Isil ngikutin Kak kasusnya Kakak. Misalnya yang kemarin misalnya kayak berita itu tersebut kayak kamu kuat banget gitu loh Kak. Misalnya nggak kuat banget juga sih sebenarnya. Tapi kan yang kita lihat kalau aku sih kalau kita mau ngeliat jeleknya Kak, orang pasti nggak akan pernah habis gitu kan. Kakak mau untuk ya something kan pikiran anak muda lebih instan. Gue malu udah, tapi ternyata pilihan Kakak tepat ya karena mungkin support system Kakak kuat, itu mamah gitu yang selalu ada buat Kak Sheila kali ya. Ya itu sama ya Tuhan pasti. Dan itu Tuhan. udah nomor satu itu. Pasti itu nomor satu. Gitu karena ada pemikiran-pemikiran yang sangat dewasa dari aku di umur segitu itu ya of course bukan dari aku gitu. Itu udah kayak nggak tahu ya kalau percayaan aku bilang kayak hikmat gitu loh. Jadi emang benar-benar luar biasa sih gitu. Oh, ini benar-benar kayak ya balik lagi ya namanya manusia sering bikin salah, tapi kalau kita yakin kita punya Tuhan, Tuhan akan bimbing kita ke jalan yang benar nggak Sheila ya? Maksudnya sekarang kita hidup buat apa sih? Betul. Itu kita harus berguna buat orang lain kan. Jadi memang itu memang sudah karakter aku, sudah sifat aku, sudah masalah aku dari kecil yang membuat aku seperti gimana. Aku nggak bilang pembenaran ya gitu. Bukan berarti apa yang aku lakukan salah, benar enggak. Itu salah total gitu. Makanya untuk kedepannya ke anak-anakku atau anak-anak muda yang lain lihat nih gitu. Maksudnya dengan ya maaf kayak berhubungan seperti itu. Resikonya kan keluar anak gitu. Dan anak ini tanggung jawab yang luar biasa gitu. Betul. Yang you can't, lo nggak bisa entengin itu gitu. Nggak bisa. Dan nggak segampang itu juga Kak untuk menjadi yang mom itu kan juga susah lah Kak. Apalagi dengan kakak karir lagi naik-naiknya tiba-tiba kakak dom. Oh my god, aku dapat hadiah dari Tuhan. Langsung iya kan langsung gitu ya, terjun payung gitu ya. Betul, dan gimana akhirnya kakak tuh bisa menemukan harapan untuk tetap melanjutkan kehidupan kakak, tetap berkarya juga. Even ya huru hara tetap ada ya Kak. Because apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Pada intinya kan aku harus terus melangkah maju. Masa aku mau apa, mau bunuh diri? Kan lebih gitu, betul. lebih makin berdosa bodoh lagi, iya. Jadi ya udah terus jalan ke depan. Betul. Dan jadikan masa lalu pembelajaran, kesalahan jadi suatu pembelajaran, sudah. Oke. Gitu. Jadi betul ya sih, kalau kita kadang kan nama manusia ya Kak, kadang mental sih nggak kuat. Misal Kakak pasti ya mungkin zaman dulu kita mental health itu kan nggak ada nih Kak, kayak mental illness kayak gitu kan nggak ada banget lah. Aku depression gitu okay, aku pasti. Iya. Even sometimes sampai sekarang pun masih ada yang belum sembuh di dalam gitu. Tapi it's okay, maksudnya jalanin gitu. Okay. I'm not saying I'm fine, no, I'm not gitu. Tapi I have to be fine karena aku punya 4 anak yang benar-benar aku cinta, aku sayang, dan mereka juga harus belajar dari hidupku. Mereka juga lihat bagaimana perjuangan aku juga untuk akhirnya jadi Sheila yang lebih baik gitu. And it's okay gitu. Maksudnya memang harus seperti itu. Bukan berarti sekarang gue langsung 100% suci gitu. Enggak. Tidak ada kan? Seriously, kita belum bakal bisa. Semuanya, iya betul. Gitu. Tapi nggak apa-apa. At least kita tahu kita salah dan kita mau memperbaiki kesalahan kita. Udah, itu aja yang paling penting. That's the point. Kalau kita tahu kita salah, kita akuin, kita perbaikin. Jangan udah tahu salah gue paling bener udah kayak Tuhan lo ya. Kayak gitu kan Sheila biasa orang. Karena kalau misalnya orang salah dan tidak mengakui ya berarti dia tidak akan pernah bisa berubah gitu aja. Kalau kita akuin dan kita pasti lebih bisa berubah gitu. Ya bukannya so bijak, emang kehidupan orang kan pasti beda-beda dengan cara menanggapi semua permasalahan. Dan sekarang how do you feel Kak? Gimana rasanya kamu saat ini setelah ngelewatin banyak banget pembelajaran hidup nih Kak? Yang menurut aku aja tuh kayak wow, kalau struggle banget dulu tuh kayak mungkin cewek lain belum tentu bisa sekuat kamu. I feel great, tapi juga bebannya berat gitu karena aku juga banyak bicara juga. Tapi kan intinya aku bicara itu untuk mau orang-orang lihat ini loh guys, Tuhan tuh emang benar-benar ada dan dia tuh bekerja dalam hidup gue luar biasa gitu. Tapi kadang banyak orang yang
sekarang menuntut bahwa Sheila 100% baik-baik saja gitu. Tapi kan itu tidak bisa gitu. Kembali lagi aku juga tetap manusia gitu. Yang selama ini aku share hanya bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup aku. Nanti pun ke depannya kalau misalnya amit-amit gitu, aku juga bikin kesalahan apa yang lain gitu. Ya udah ya memang karena aku manusia, tapi aku sekarang jaga. Sejaga-jaganya. Aku tahu kelemahan aku apa, kekurangan aku apa. Aku coba sekuat tenaga untuk jaga diriku. Karena kan yang tahu diri kita ya diri kita sendiri. Gimana caranya untuk menolak. Ya. Kadang apalagi dunia entertainment ini istilah tuh kata orang aduh cantik banget, beautiful dan kan nggak tahu gimana. Ya. Banyak banget perangkap di situ. And I do feel great, you know, because I know I'm getting better gitu, lebih baik dan lebih baik lagi. Tapi kan ya karena profesi mungkin ya. Jadi all eyes on me kan. Sedikit kesandung aja langsung orang tuh kan, bener kan gitu lagi kan. Padahal mereka nggak tahu gimana kita bangkitnya untuk ngelawan kelemahan kita itu kan gila gitu loh. Itu tuh nggak gampang sama sekali. Gitu, cuma itu sih yang mungkin yang berat gitu. Jadi bener-bener berusaha keras banget, jaga gitu. Oke. Dan mungkin Kak Sheila juga bisa ngasih tahu sedikit rasanya gimana bisa berdamai sama masa lalu, nerima diri kita seutuhnya gitu. Mungkin ya sahabat dan juga pengen lah Kak, ada yang misalnya aduh Kak, kalau kita ngelihat haters itu nggak akan pernah habis Kak. Mereka akan cari terus kesalahan kita. Ini ngasih apa ya, kayak wejangan kepada orang yang emang mau belajar dari kesalahan yang pernah mungkin Kak Sheila juga alami sampai sekarang Kak, struggle-nya merubah dan bisa menerima masa lalu itu kan gak gampang. Kayak aku juga gak bisa nih Kak gitu. Gimana nih Kak? Kalau menerima masa lalu udah pasti butuh waktu sih. Yes. Butuh waktu dan kadang kita even sampai sekarang kadang aku ngerasa bahwa aku sudah berdamai dengan masa lalu aku gitu. Mungkin kebanyakan iya, tapi ada luka-luka yang juga seperti tadi aku bilang masih belum sembuh ternyata. Tapi kadang nggak apa-apa kita expose itu ibaratnya kayak luka gitu loh. Luka harus dibuka kan. Kalau misalnya lu plester dulu terus kan lama-lama benyek kan. Betul, bukannya sembuh tapi malah jadi ngelebar. Jadi sometimes lo harus open bahwa accept bahwa oke, that's who I am dulu, tapi sekarang gue udah nggak lagi. Kalaupun ada kelemahan gini gue lagi fight atau apa gitu, just talk to yourself aja, believe in yourself juga bahwa lo akan bisa menjadi lebih baik ke depannya. Dan kalau misalnya lebih baik lagi, misalnya aku ada orang tua yang aku selalu jelek mau baik, aku selalu bicara sama mereka. Aku orangnya soalnya open gitu, apa adanya gitu sama orang tua, sama aku juga punya satu sahabat yang tahu banget semua ceritanya aku, benar-benar tahu gitu. Jadi you have to have someone else juga sih yang bisa kamu percaya untuk share. Yang benar ya, jangan sembarangan. Tapi kan sekarang kan yang benar itu jadi pura-pura benar sih sebenarnya. Kayak kalau zaman sekarang tuh emang nyari yang benar-benar kayak tahu kita banget dan bisa ngejaga itu susah loh Kak. Untuk ngedapetin feel yang bareng kayak ya kayak kakak punya teman deket itu kan kalau sekarang tuh kayak fake itu terlalu mulus banget, kayak terlalu smooth banget samping-samping kita. Jadi harus benar-benar bisa ini. Nah, makanya kalau misalnya kita mau dapat teman yang nggak fake ya kita sendiri juga jangan fake gitu aja. So just be real gitu, nanti akan terbuka semua. Nanti Tuhan akan seleksi satu temannya yang mana gitu. Aku aja juga sahabat paling bisa dihitung jari 1, 2, 3. Dan itu pun sahabatnya beda-beda tipe. Ada satu yang benar-benar aku ceritain semua, ada yang nggak terlalu juga gitu. Betul banget, aku juga sama sih Kak. Iya gitu. Kakak sorry, bintangnya apa Kak? Virgo. Oh, wow, perfeksionis, betul. Oh jadi aku juga sama Kak. Aku punya sahabat bisa kayak 3 orang, tapi kalau cerita ada yang emang harus full, ada yang setengah doang gitu. Iya. Oke, karena mungkin itu juga bisa ngejaga ya Kak. Iya, ya kita juga baca keadaan juga, baca. Maksudnya kita tahu lah, kan kalau udah sahabat kan tahu dia seperti apa. Gitu. Kembali lagi sahabat juga punya kelemahan, jadi kita juga nggak perfect, jadi ya udah saling paham ya. Saling memahami, betul sekali ya Kak Sheila ya. Jadi seorang Sheila Marcia yang sekarang nih udah jauh lebih apa ya kayak bahagia nih Kak. Sekarang kan udah punya keluarga kecil, terus sering bikin konten juga gitu. Jadi kayak apa ya? Apalagi sekarang bikin konten itu kayak lawak gitu loh Kak. Nah sosok anak suami di mata seorang Kak Sheila Marcia itu seperti apa? Ini kayak kan yang kayak jomblang dari dulu tuh kakak tuh kan yang biasanya menurut aku tuh kayak pretty, kayak gorgeous. Sekarang tiba-tiba dengan masalah yang ada, tiba-tiba bikin konten lawak tuh kan kayak what? Ini gimana nih? Sekomedi itu kah dunia gitu? Tapi emang gue suka ngelawak memang. Oh kayak gitu ya? Tapi kan kalau aku lihat image-nya dulu enggak gitu. Iya. Belum kenal soalnya. Oh, belum kalau kenal, udah kenal juga lihatnya preman juga nih cewek gitu. Oke. Gimana nih Kak? Kalau untuk anak-anak sih
kayaknya nggak ada kata-kata yang bisa describe ya Yes. gitu. They're my everything lah, pokoknya I'll die for them lah, ibaratnya kayak gitu. Untuk suami juga ya apa ya, ya kita ya seperti biasa lah rumah tangga pada umumnya. Oke. Ya ada up and down-nya segala macem, ada baiknya, ada buruknya, dan buat dia di mataku ya laki-laki pilihanku aja. Oh, oke. Ya jalanin aja lah semuanya. Oke. Yang kalau happy sih pasti happy lah. Ya mungkin sahabat Dermaster juga mengidolakan, karena kan kakak melihat kayak mungkin ini suami saya alhamdulillah puji Tuhan emang berkat dari Tuhan juga kak. Kayak kakak tuh kayak match aja gitu loh sama sang suami kayak. Nggak nge-match aja dong. Nge-match banget gitu ya. Kita kan juga ada usahanya. Oh, Dia betul. ada usaha, aku juga ada usaha. Aku jadi mau lebih baik, dia juga mau lebih baik. Baik, sama-sama belajar lah gitu. Sama-sama. Nggak ada yang kayak ini nolong, nggak ada. Benar-benar kayak Dua-duanya effort. togetherness ya. Oke. Benar-benar sama-sama gitu. Ya karena kan kelihatan harmonis banget gitu loh kak. Amin. Jadi semoga harmonisnya memang di real dan juga di sosial media kan. Harus. Orang kan kadang melihat, aduh ini harmonis, semua kan udah klise lah, selebriti, sayang, tahu-tahu ya jebret gitu kan. Kalau semoga kak, kita juga sahabat Dermaster berdoa. Mungkin bagi tips nih kak, buat sahabat Dermaster, sahabat Dermaster yang kayak mengidolakan pengen juga nih kak, kayak membina rumah tangga yang harmonis. Rumah tanggaku tuh baru 3 tahunan, so I cannot say anything, belum bisa ngomong lah. Pokoknya intinya ya aku jalanin sepenuhnya, tetap sama suami ya aku apa adanya aku. Ya udah gitu aja, maksudnya benar-benar jalanin aja. Kalau misalnya pun ada masalah, benar-benar aku usahain gimana caranya selesai, sama-sama saling paham, harus ada solusi pokoknya intinya itu. Dan kalau aku kan kalau berantem juga nggak suka lama-lama ya, jadi pengennya kayak gini set dah langsung selesai aja gitu. Tapi harus ada solusi, maksudnya nggak cuma sekedar dikubur aja gitu. Iya kadang kan orang ada udah deh biar nggak ribet panjang udah selesai dulu deh udah yang penting nggak. Tapi kalau nggak ada solusinya sama aja nanti terulang lagi dong kak ya. Iya. Oh jadi makanya harus saling kan, nggak bisa saling. cuma akunya aja atau dianya aja, nggak bisa, harus sama-sama bekerja untuk rumah tangga gitu. karena ya ada take and give ya kak. Sih misalnya kalau satu doang yang effort, sisanya enggak ya sama aja Capek. bohong betul. Tapi kan 3 tahun juga kan kak, misalkan untuk 3 tahun ada juga orang yang di awal pernikahan kadang juga sudah kadang gini loh kak, kalau yang aku lihat ya menikah itu kadang pacaran doang yang enak kak. Kadang pas menikah udah tiba-tiba berubah. Memang sih. Itu gimana tuh kak? Karena memang pernikahan itu tidak seindah pacaran, itu benar. Betul. Jadi harus Karena pernikahan itu ada realita gitu. Ada orang yang pengen nikah. Gue cuma gini, belum tahu loh gitu. Iya kan kadang itu Serius gitu. Itu komitmen yang luar biasa loh gitu, yang nggak gampang men. Gila, itu susah. Susah banget gitu. Makanya kasih tips ini nggak bisa gitu. Karena pada intinya setiap rumah tangga juga berbeda-beda. Karakternya berbeda, kondisi, situasi, circumstancesnya di mereka berbeda, jadi nggak bisa bicara. Oke. Yang sehingga kayak keluarga kalian ini terlihat harmonis nih, misalnya kakaknya kah yang lebih kayak ngajarin? Kadang ada cowok tuh kan kadang suka sulit kah untuk romantis, untuk jadi sweet. Apa kakak yang nge-guide gitu, sayang kayak gini, atau emang dua-duanya memang kayak belajar yuk biar ini kayak romansa itu jadi kayak romance banget Ya, gitu. emang suami aku kan manja juga kan memang. Jadi emang aku juga suka ngomongin dia, tapi aku juga kadang manja gitu. Jadi kita kadang kalau dua-duanya manja, ya udah siapa nih yang manja gitu. Gantian. Oh gitu. Jangan bareng-bareng jadi Jangan bingung. bareng-bareng, Kalau nggak dua-duanya bisa, pengen kan? manja jadi bingung. Mau kemana nih gitu. Oke. Lebih kayak gitu ya, komunikasi sih. Oke. Itu yang paling penting sih kayak komunikasi. Jadi menurut Kak Sheila nih, definisi bahagia itu yang seperti apa Kak? Apakah yang sekarang? Kalau menurut aku ya, kalau bahagia di dunia ya begitu-gitu aja, paling up and down aja kan gitu. Kalau menurut aku bahagia itu nanti kalau kita udah selesai hidup dan kita lakukan apa di hidup, sudah baik apa belum, itu aja sih kayaknya. Oke. At the end itu yang terpenting gitu. Selama masih di dunia pasti kita ada bahagia, pasti masih ada sedih, masih ada. It's not perfect. Kalian lihat Sheila harmonis, tiba-tiba misalnya apa ada masalah, it's normal, it's human. Betul, ya kan? Ya belum tentu juga kalau kita mati juga bahagia kan Kak? Kenapa? Iya makanya kenapa ya tiba-tiba disiksa gitu. Betul, kita kan we never know gitu, kita belum pernah ngalamin Ya maksudnya itu. kenapa harus kayak, oh my god ini gini, oh my god tuh berat. Ya udahlah gitu, biarin aja. It's their life. Yang bikin heboh kan juga orang yang kepo juga. Betul. Nah, hey, para kepoers ya. Udah bahagia diri sendiri aja gitu. Iya. Nah, untuk sekarang Kak Sheila dengan memiliki 4 orang anak gitu.
penampilan tetap sama kayak dulu aku waktu bilang aku masih kecil nonton, Kak Sila tetap sama kayak gini. Gimana nih Kak? Bagi tips dong buat sahabat Dermaster, apa nih yang langsung kayak ke Dermaster. Pasti dong. Oke, perawatan tetap begitu Kak. Perawatan. Kita langsung. Udah pasti ya, the one and only ya Dermaster. The one ya. and only Dermaster. Kayak gila parah banget sebelum aku nemuin Dermaster kan aku jerawatan parah kan. Ya. Ya udah, aku udah kayak hopeless gitu. Akhirnya ya udah ke Dermaster dan bener 2 kali treatment udah langsung. Udah kelihatan. Apa ya? Itu kalau kakak kalau dilihat kan pasti kakak nih kayak treatment ya, bukan kayak kalau kontur juga ngelakuin ya? Enggak lah. Kan udah perfect, hidung bagus, rahang bagus. Jadi mungkin lebih ke kayak cluster nah, gitu. sama apa sih kemarin meso ya? Ya, meso gitu. Kan tetep kan 4 anak ya. Iya betul. Gitu. Tapi nggak kelihatan loh Kak, sumpah loh. Karena udah kesini. Oh betul, baik. Masuk. Ya kan, slim ya betul. kan. Sini Pak. Nah, udah solusinya di Dermaster aja gitu. Nah mungkin Kak harapan terbesar untuk anak-anak kamu Kak. Setelah Kakak kan harapan pada diri sendiri udah ada Dermaster nih ya. Terus menjaga harapan terbesar cukup buat ya, anak-anak. simple ya. Iya. Harapan buat anak-anak pasti aku pengen mereka menjalani hidup dengan baik dan benar. Kalaupun memang mereka pun ada masalah, aku cuma mereka mau tahu kalau I will always love mereka. Aku akan selalu mencintai mereka, mau mereka benar, mau mereka salah. Tapi pokoknya memang kan dari sekarang juga aku udah kasih mereka didikan di mana harus komunikasi dan harus jujur apapun itu. Karena aku satu-satunya orang yang rela mati lah buat mereka gitu. Ibaratnya aku tidak akan mengkhianati mereka gitu. Mau sampai kapanpun gitu. Jadi kalau mau benar, mau salah, kamu harus cerita. Karena kalaupun mereka melakukan salah, at least aku bisa pikir apa yang bisa aku lakukan untuk anak-anakku. Kan gitu. Itu aja sih. Terus aku berharap mereka juga tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah aku buat. Karena aku juga udah open sama mereka, apapun itu. Masa lalu aku bicara sama mereka. Apalagi yang besar aku udah mulai lebih open lagi semuanya. Tapi amazingnya dia nggak pernah memandang aku sebelah mata. Dia selalu mengapresiasi kejujuran aku gitu. Dan itu yang aku belajar juga gitu. Kejujuran mungkin sometimes memang sangat-sangat menyakitkan, tapi it heals gitu. Itu yang menyembuhkan gitu. Dan harapan aku mereka jadi sukses. Amin, amin. Karena namanya orang tua pasti kan Kak ingin yang terbaik lah buat dan anaknya. Dan selalu tumbuh takut akan Tuhan. Udah, simple. Itu dia. Jadi mungkin ya kita juga butuh mama-mama seperti Kak Sila yang mau. Kadang tuh anak tuh suka takut Kak. Karena kan mungkin ya Kak Sila belajar dari background sebelumnya untuk ngasih tahu anaknya berani jujur. Kadang kita sebagai anak rada takut kalau untuk mau jujur karena kan setiap kondisi pasti beda nih Kak untuk cerita orang tuanya kan untuk menanggapi apa gitu kan. Udah balik apa ya udah kayak nggak jadi cerita gitu. Tapi Kak Sila kayak gitu bisa benar-benar kayak welcome untuk cerita apapun gitu. Sejelek bisa kadang kan melakukan kesalahan, kadang kan namanya juga anak Kak, kita nggak pernah tahu salah jalan di depan, takutnya orang tua jadi kecewa gitu kan. Anak pasti tidak mau membuat orang tuanya terkecewa. Itu gimana Kakak untuk misalnya ngajarin anak tuh biar ayo apapun yang kamu, walaupun mama sakit, mama akan tetap proud of you gitu. Iya, aku bilang sama dia, kamu harus tahu, mau kamu benar atau salah, mau kamu melakukan kesalahan apapun, mama pasti marah, tapi tidak mengurangi cintanya mama sama kamu. Kalau marah pasti, of course, karena kan kita cinta, kita sayang. Kalau kita nggak cinta nggak sayang, mau bodo amat, lo mau guling-guling, mau kaya, mau ngesot, ya bodo amat kan gitu. Betul. Tapi kan karena cinta udah pasti marah kan, karena kita tahu itu salah. Tapi untuk kalau kamu pikir mama sampai kecewa berat dan berkurang rasa cintanya sama Tisha atau sama yang lainnya, nggak akan. Ini nih, aduh mama of the year nih kayaknya. Karena memang nggak semua ibu bisa kayak gitu. Maksudnya ya mungkin karena Kak Sila pahamnya open minded jadi bisa bukan bebas sih, istilahnya memberikanlah kebebasan untuk anaknya untuk bercerita dan lain-lain. Waduh, ini sahabat Dermaster ya yang lagi ngerasa nggak baik-baik aja, bahkan lagi sangat terpuruk ya. Kalian bisa belajar ya dari ceritanya Kak Sila Marsha juga, dan memang nggak mudah untuk dijalani. Tapi yakinlah kalau kata Kak Sila itu Tuhan bersama kalian semua ya. Yakin bahwa segala kesulitan akan berlalu. Benar Kak Sila ya. Aduh, terima kasih banget Kak Sila atas waktunya udah mau sharing. Semoga next projectnya juga makin meledak. Ditunggu juga karya-karya lainnya, menyanyi, mau DJ, acting lagi, sinetron dan lain, dan lawak-lawakan di channel YouTube-nya. Asal jangan jadi host ini ya. Boleh jadi berdua aja. Berdua aja. Kalau
sama artis terkenal aku jadi co-host, Oh, nggak iya, apa-apa iya. kan? Oke. Ya kan, nggak mungkin Siap. menggantikan Kak Sheila ya kan? Nge-DJ aku pulang jam 9 jadi Theo. Mana lo? Gitu ya. Ya udah kira-kira buat sahabat Dear Master, siapakah next bintang tamu yang bakal kita datang? Boleh kalian komen ya di channel YouTube kita. Jangan lupa untuk ini hukumnya wajib 9 oktav ya. Di like, share dan juga subscribe channel YouTube kita di Dear Master Klinik Indonesia. Kalau kayak gitu aku Erdiohan. Aku Sheila Marcia. Sampai ketemu lagi. Bye bye di Booster.